Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam maunah dan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, dalam pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang sholat. Nah, tentu kalian pasti sudah sering melaksanakan ibadah sholat. Ada yang sehari 5 waktu, ada yang lebih dari 5 waktu karena ditambah ibadah-ibadah sunnah. Ada yang mungkin belum 5 waktu, ada yang sehari baru 2 atau 3 waktu. Tapi terlepas dari itu semua, Bapak yakin anak-anak semuanya pasti sudah pernah melaksanakan ibadah sholat. Nah baik, sekarang tujuan pembelajaran materi ini adalah setelah kalian belajar tentang sholat, diharapkan anak-anak bisa mengetahui ketentuan sholat, lalu mempraktekkan dalam ibadah sholat kalian sehari-hari. Baik, mari kita mulai membahas materi tentang sholat. Diawali dengan pengertian sholat. Secara bahasa, sholat itu berarti doa, memohon kebajikan dan pujian. Itu secara bahasa. Arti bahasa itu maksudnya ya, sholat ya, artinya apa dari segi bahasa. Sedangkan sholat secara istilah, ini pengertian sholat secara syariat atau istilah itu adalah perbuatan-perbuatan dan perkataan-perkataan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam dengan tujuan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan syarat yang ditentukan. Perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan yang diwajibkan dalam ibadah sholat itulah yang disebut dengan rukun sholat. Nah, di sini kita akan membahas secara rinci tentang rukun sholat. Jadi kita tidak membahas tentang sunnah-sunnah sholat yang membatalkan sholat, ya, ataupun yang dilarang ketika sholat. Ya. Tapi yang akan kita bahas ya, adalah rukun sholat. Nah, anak, rukun sholat yang pertama adalah niat. Apa? Iya, niat. Apa itu niat? Niat itu adalah menyengaja melakukan sesuatu. Kita menyengaja untuk melaksanakan sholat. Berarti kita sedang berniat untuk melaksanakan sholat. Sengaja melaksanakan sholat. Berarti kita berniat untuk sholat. Itu niat. Nah, niat ini itu ada di hati. Ya. Tetapi boleh juga diucapkan dengan lisan. Kapan pengucapannya? Atau kapan niat itu dilakukan? Niat itu diucapkan atau dilakukan ketika kita takbir Allahu Akbar. Ketika kita melafalkan takbir Allah, maka di hati kita niat. Saya niat melaksanakan ibadah sholat apa? Zuhur, atau asar, atau maghrib, atau isya, dan sebagainya. Yang kedua sekarang, berdiri jika mampu. Urutan rukun sholat yang kedua adalah berdiri jika mampu. Namun jika tidak mampu berdiri, maka boleh dengan duduk. Jika tidak mampu duduk, maka
boleh dengan berbaring. Dan jika tidak mampu berbaring, boleh dengan telentang. Itu adalah urutan-urutan posisi ketika kita sedang melaksanakan sholat. Tapi jika mampu berdiri, maka wajib berdiri untuk sholat yang hukumnya fardu atau wajib. Tapi kalau untuk sholat sunnah, meskipun kita mampu berdiri, boleh kalau kita ingin sholat dengan duduk. Sekarang urutan rukun sholat yang berikutnya adalah takbiratul ihram. Apa itu takbiratul ihram? Takbiratul ihram itu adalah takbir yang pertama kali kita lakukan saat melaksanakan ibadah sholat. Jadi ketika kita pertama takbir Allahu Akbar, maka inilah yang disebut dengan takbiratul ihram. Hal ini menandai bahwa jika kita sudah melaksanakan takbiratul ihram, berarti sholat kita sudah dimulai dan diberlakukan hukum-hukum untuk orang yang sholat. Rukun sholat yang selanjutnya adalah membaca surah Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah. Mulai dari Bismillahirrahmanirrahim sampai ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Setelah kita selesai membaca surah Al-Fatihah, rukun sholat yang selanjutnya adalah apa kira-kira? Iya, rukuk dengan tumakninah. Rukuk. Bagaimana tata cara rukuk yang benar? Perhatikan pada gambar yang sudah ada di depan layar. Posisi tangan itu memegang ke lutut, lurus ke lutut, dan punggung harus sejajar, lurus, tidak boleh condong ke atas atau condong ke bawah, tidak boleh, harus lurus. Kalau kita sudah mensejajarkan tangan kita ke lutut, maka otomatis punggung sudah akan lurus. Tumakninah. Apa itu tumakninah? Ada yang tahu anak-anak? Apa itu tumakninah? Tumakninah itu adalah diam sejenak. Diam sejenak sekiranya cukup dipakai untuk membaca kalimat subhanallah. Jadi ketika kita ruku dan kita membaca, kira-kira kita membaca subhanallah itu sudah cukup, maka kita sudah melakukan tumakninah pada ruku kita. Setelah selesai ruku, rukun sholat selanjutnya adalah i'tidal, bangun dari ruku. I'tidal, bangun dari ruku. Ini juga harus disertai dengan tumakninah. Jangan buru-buru ketika kita melaksanakan ibadah sholat, karena saat kita sholat itu kita sedang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. I'tidal dengan tumakninah. Tadi sudah kita bahas tumakninah itu apa. Selanjutnya, setelah selesai melakukan i'tidal, rukun sholat berikutnya adalah sujud. Apa anak-anak? Iya, sujud. Coba kalian perhatikan gambar di layar. Itu adalah posisi di mana kita melakukan sujud. Di situ posisi kakinya seperti itu dan posisi tangannya juga seperti itu. Sujud ini juga harus disertai dengan tumakninah. Jadi kalau kita tidak melaksanakan sujud dengan tumakninah, maka otomatis tidak sah sujud kita.
Setelah itu, rukun sholat yang berikutnya adalah duduk di antara dua sujud. Nah, di situ juga sudah ada posisi duduknya bagaimana ketika duduk di antara dua sujud. Nah, ini posisinya sama dengan ketika kita melaksanakan tasyahud awal. Posisi duduk tasyahud awal juga sama persis dengan posisi duduk di antara dua sujud. Nah, rukun sholat yang berikutnya adalah duduk tasyahud akhir. Duduk tasyahud akhir ini berbeda dengan duduk tasyahud awal atau duduk di antara dua sujud. Posisinya bisa kalian perhatikan seperti gambar di depan kalian, ya, di layar kalian. Nah, posisinya seperti itu. Itu adalah duduk tasyahud akhir. Berikutnya, rukun sholat yang selanjutnya adalah membaca bacaan tasyahud akhir atau tahiyat akhir, yang bunyinya at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah ila akhirih, sampai selesai. Sampai mana? Sampai syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, itu batasan dari bacaan tasyahud akhir. Nah, berikutnya rukun sholat yang selanjutnya adalah membaca sholawat Nabi. Nah, ketika kita duduk tasyahud akhir dan kita sudah membaca tasyahud akhir, bacaan tasyahud akhir, maka jangan lupa untuk membaca sholawat Nabi. Nah, karena sholawat Nabi ini bukan termasuk bagian dari bacaan tasyahud, ya, tapi sudah berbeda. Makanya di sini masuk di rukun yang berikutnya setelah bacaan tasyahud akhir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu batas tasyahud akhir. Lalu disambung dengan shalawat Nabi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu shalawat yang paling simple atau paling pendek. Nah, kalau mau panjang bisa dilanjutkan. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Terakhir sampai situ. Nah, itu adalah rangkaian dari rukun sholat. Yang terakhir, ya, yaitu salam. Salam. Nah, salam yang menjadi bagian dari rukun sholat ini adalah salam yang pertama atau salam ke arah kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini yang masuk rukun. Kalau salam yang ke kiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ke kiri, Assalamualaikum warahmatullahi maaf. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, kalau salam yang ke kiri, ini hukumnya sudah sunnah. Jadi kalau misalkan kalian hanya salam ke kanan saja, itu sudah sah sholatnya. Seandainya kalian salam ke kanan, lalu kalian buang angin, maka jangan dilanjutkan ke salam ke arah kiri. Kalau kalian lanjutkan salam ke arah kiri, berarti kalian buang angin di dalam sholat. Tapi kalau kalian berhenti hanya di salam yang pertama atau salam ke arah kanan, maka kalian buang angin di luar sholat. Dan itu sah sholat kalian. Nah, maka jangan dilanjutkan ke arah kiri. Nah, yang terakhir urutannya adalah tertib. Ya, tertib ini maksudnya apa? Urut. Ya, mana yang pertama harus didahulukan, mana yang terakhir harus diakhirkan, dan tidak boleh loncat-loncat. Yang nomor 2 ditaruh di nomor 1, yang nomor 4 ditaruh di nomor 5, yang nomor 5 taruh nomor 9, nggak boleh. Harus urut. Ya, harus diawali dengan niat, lalu berdiri jika mampu, takbiratul ihram, membaca surat Al-Fatihah, ya, ruku, i'tidal, sujud, dan seterusnya sampai yang terakhir salam. Nah, baik anak-anak, demikian pembelajaran kita tentang sholat yang dikhususkan
pada materi rukun sholat. Mudah-mudahan ini cukup memberikan tambahan pengetahuan bagi kalian, khususnya dalam ibadah sholat, dan setelah ini bisa kalian praktekkan dalam sholat kalian sehari-hari, supaya sholat kita sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak akhiri materi kali ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.